Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar operasi hitung campuran pada pecahan. Sebelum belajar tentang operasi hitung campuran pada pecahan, kalian perlu mengingat kembali materi tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Mengubah berbagai bentuk pecahan pada saat kalian di kelas 5, kalian sudah belajar bahwa selain ada yang namanya pecahan biasa, ya, ada pecahan biasa, ada juga bentuk pecahan lainnya ya. Ada bentuk pecahan lainnya, yaitu ada pecahan campuran, diingat kembali, pecahan desimal, dan persen. Setiap bentuk pecahan tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Ya. Ayo ingat kembali bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah bentuk pecahan. Ya. Kita akan belajar mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, kalian bisa mengingat kembali tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Ya, ada satu digit angka di belakang koma. Penyebut 100 berarti ada dua digit angka di belakang koma. Penyebut 1000 berarti ada 3 digit angka di belakang koma. Dan seterusnya. Ya. Jadi kalian tinggal menghitung jumlah nolnya. Kalau 10 itu nolnya 1 kan, berarti ada satu digit angka. 100 nolnya 2, berarti ada 2 digit angka di belakang koma. Kemudian 1000 nolnya 3, ada 3 digit angka di belakang koma. Nah, demikian juga dengan 10.000, 100.000, 1 juta. Nah, itu tinggal dihitung nolnya, maka itu jumlah digit angka yang seharusnya di belakang koma. Nah, contoh berikut ini, yaitu 3/10. 3/10 ini sama dengan 0,3. Di sini kan 10, 10 nolnya 1, maka ada satu digit, yaitu 3, 0,3. 45/100, karena ini per 100, maka ada dua digit angka, yaitu 0,45. Ya. Kemudian 125/1000, maka ada 3 digit angka di belakang koma, yaitu 0,125. Ini ada 3 digit angka, 0,125. Nah, pada contoh nomor 1 sampai 3, penyebut pecahan merupakan bilangan kelipatan 10. Jadi pecahan dapat langsung diubah ke bentuk desimal. Nah, jadi jika per 10, per 100, per 1000 tinggal menghitung jumlah nol, nah di belakangnya tinggal berapa digit angka. Nah, misalkan kalau pembilangnya tidak sejumlah nolnya gimana? Nah, maka ditambah 0 depannya. Contoh, misalkan 3/100. Ini sama dengan 0,03. Nah, di sini kan harus ada 2 digit angka di belakang koma, maka di sini ada 2 digit angka di belakang koma, yaitu 0,03. Misalkan 4/1000. Nah, ini berarti nanti ada 3 digit angka di belakang koma, yaitu 0,00 berapa? 4, ya. Ada 3 digit angka di belakang koma, yaitu 004. Nah, itu seperti itu. Nah, terus selanjutnya nomor 4, di sini 3/4. Nah, ini tetap kita arahkan supaya menjadi 10, 100, 1000 ya. Supaya menjadi itu, sehingga nanti mudah untuk merubahnya menjadi desimal. Di sini 3/4 ya, 4 untuk menjadi 10 itu kan apa, tidak bulat bilangannya ya, pecahan. Maka yang enak menjadi 100, yaitu 4 kali 25. Kali 25, maka yang atas juga kalikan 25. 3 kali 25 sama dengan
75/100 sama dengan 0,75/100. Berarti ada 2 digit angka di belakang koma. Nah, terus selanjutnya untuk nomor 5, 1/2/5. Nah, kita ini namanya pecahan campuran ya, pecahan campuran. Maka kita rubah jadi pecahan biasa. 1/2/5 sama dengan 5 kali 1, 5, ditambah 2 sama dengan 7 ya. 7/5. 7/5. Nah, di sini angka 5. Angka 5 ini kalau jadi 10 bisa nggak? Bisa, tentunya bisa, yaitu dikalikan 2 ya. Dikalikan 2, maka yang atas juga kalikan 2. Jadi 7 kali 2 sama dengan 14, 5 kali 2 sama dengan 10. Maka jika seperti ini, di belakang koma ada satu digit angka, yaitu angka 4. Jadinya 1,4 ya. Nah, terus berikutnya nomor 6. Nomor 6 di situ 5/8. Nah, 8 untuk jadi 10 tidak bisa ya, harus perkaliannya pecahan. Untuk jadi 100 tidak bisa. Nah, yang bulat itu jadi 1000 ya. 1000 kali berapa? Kali 125. Maka yang atas juga kali 125 sama dengan 625/1000. Nah, per 1000 maka ada 3 digit angka di belakang koma. Jadinya 0,625. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kalian perhatikan apa? Faktor-faktor dari angka ini. Misalkan 10 ya. 10 itu dari 1 kali 10, 2 kali 5 ya. Jadi untuk menjadi 10 itu kalau tidak 2, 5 atau 10 itu sendiri ya. Nah, terus kalau 100, 100 itu berapa? 100. Coba. Kalau 1 kali 100, 2 kali 50, 3 tidak bisa ya. 4 kali 25, maaf ini 50 ya. Nah, 50 bukan 500 ya. 2 kali 50, 4 kali 25. Kemudian kalau 5 kali 20. Kalau 6 dibagi 6 tidak habis ya. Tersisa. Bagi 7 tersisa, 8 tersisa, 9 tersisa, maka 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, jadi kalau kalian melihat angka ini 25, maka untuk jadi desimal jadi 10. Kalau 4, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 ini jadi 100. Misal seperti itu. Nah, dan juga 1000. Nah, 1000 coba kita cek. Kalau 1 tentu 1000 ya. Kalau 2, 500. Kalau 3 bisa nggak? Tidak habis ya. Kalau 4 berapa? 250. Kalau 5 jadinya 200 ya. 200 dan seterusnya ya. Ini untuk mencari faktor-faktor dari 1000, 100 dan 10. Nah, terus selanjutnya mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, atau 1000. Atau seterusnya ya. Selanjutnya ubah pecahan tersebut ya ke bentuk paling sederhana. Jadi ini mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya di sini 0,8. Nah, karena di sini ada satu digit angka di belakang koma, maka jadinya 8/10. 8/10 kita sederhanakan, yaitu dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Jadi bentuk paling sederhana adalah pecahan biasa 4/5. Nah, kemudian 0,25. Di sini ada 2 digit angka ya, maka jadinya per 100 ya. Kita sederhanakan, 25 bagi 25 dapat 1, 100 bagi 25 dapat 4. Ini bentuk yang paling sederhana. Terus selanjutnya nomor 3, 0,375.
di sini ada 3 digit angka maka jelas per 1000 ya, per 1000 maka 375. Kita sederhanakan ya per 1000 dibagi 125 dapatnya 3/8. 3 angka di belakang koma dijadikan pecahan dengan penyebut 1000. Jadi kalau 3 digit angka maka penyebutnya adalah 1000. Terus selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Pernahkah kamu melihat bilangan persen? Tentu pernah ya, diskon, diskon gitu. Ingatkah kamu tentang bilangan persen? Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Ya, persen karena persen itu adalah per 100. Maka untuk jadi persen harus dirubah menjadi 100. Contoh di sini 1/4. Nah, 4 untuk jadi 100 kali berapa? Kali 25. 4 kali 25 100, 1 kali 25 25. Jadinya 25/100, 25%. Ya. Terus kemudian 4/5. Nah, 5 supaya jadi 100 kali berapa? 5 jadi 100 kali 20. Maka yang atas juga kali 20. 4 kali 20 80, 5 kali 20 100. 80/100, 80%. Nah, itu per 100. Kalian juga harus bisa diingat lagi tabel yang seperti ini tadi. Faktor dari 100 ya. 100, Pak Guru tulis lagi. Kalau 1 ya 100, kalau 2 50, 3 tidak bisa, 4 25, kalau 5 itu 20, terus kemudian langsung 10 itu 10. Nah, jadi yang jadi persen supaya mudah ya bilangan-bilangan ini ya. Supaya jadi persen. Ini kan ada 4, sini ada 4, 5, 5. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, kalian terlebih dahulu perlu mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Nah, karena persen itu per 100. Di sini 20%. Ya, 20% sama dengan 20/100. Kemudian disederhanakan. Ya. Misal kita coret nolnya jadi 2/10 ya. 2/10, 2 bagi 2 dapat 1, 10 bagi 2 dapat 5. Jadi 1/5. Terus 75% ya. Ini sama dengan 75/100, kita sederhanakan. Bagi 25, ini dapat 3, ya, ini dapat 4, jadi 3/4. Terus selanjutnya nomor 3, yaitu 125% per 100 ya. 125/100 kita sederhanakan dibagi 25 dapat 5/4. 5/4 itu pecahan biasa. Kita rubah jadi pecahan campuran jadinya 1/4. Bagaimana merubahnya? Yaitu 5 dibagi 4 dapat 1, lebihnya 1 dibagi 4 ya. Nah, terus selanjutnya mengubah desimal menjadi persen. Cara untuk mengubah bilangan desimal menjadi persen yaitu dengan mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Nah, makanya yang ini tadi harus diingat-ingat, yang ini ya. Ini diingat-ingat karena apa? Nanti tentunya lebih mudah kalian mengerjakan soalnya. Mengubah desimal menjadi persen. Cara untuk mengubah bilangan desimal menjadi persen yaitu dengan mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Ya. Di sini 0,2 tentunya sama dengan 2/10. Nah, 2/10 supaya jadi 100 kali 10 jadinya 20/100 sama dengan 20%. 0,35 lah ini sudah per 100 karena 2 digit angka di belakang koma. 35/100 sama dengan 35%. Sedangkan ini per 1000 ya, 125/1000. Nah, supaya jadi 100 itu adalah dibagi dengan 10, maka 125 dapat 12,5 per 100 sama dengan 12,5%. Nah, terus selanjutnya mengubah persen menjadi desimal. Untuk mengubah persen menjadi desimal, caranya dengan mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Contohnya ini,
2% sama dengan 2/100 sama dengan 0,02. Karena di sini per 100 tentunya nanti ada 2 digit angka di belakang koma. Nah, 45% sama dengan 45/100, 2 digit angka di belakang koma yaitu 45 jadi 0,45. Kemudian di sini 50%. 50/100 ya. Nah, 50/100 ini 0,5 ya. Kalau kita sederhanakan dibagi 10, 50 bagi 10 dapat 5, 100 bagi 10 dapat 10. 5/10 sama dengan 0,5. Nah, ingat kembali jika penyebut pecahan 100 maka pada bentuk desimal terdapat 2 angka di belakang koma. Jika bentuknya 10 maka 1 digit, jika pecahan berpenyebut 1000 maka 3 digit angka di belakang koma. Nah, ini selanjutnya adalah mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Ubahlah menjadi bentuk yang kamu anggap paling mudah, kemudian diurutkan. Nah, di sini contoh soalnya kamu disuruh mengurutkan 0,4, 1,5, 25%, 4/5, dan 1,75. Nah, penyelesaiannya adalah cara pertama, semua pecahan diubah menjadi desimal. 0,4 sudah desimal. Terus 1/2 dirubah jadi 1,5. 25% dirubah 0,25. 4/5 ya, 4/5 sama dengan 0,8. Nah, 0,8 ini dari mana? 5 jadi 10 kan? Jadi 10 kali 2, maka atas kali 2, 4 kali 2 sama dengan 8, 0,8. 1,75 ini sudah pecahan desimal. Nah, kalau sudah seperti ini kemudian diurutkan. Gimana mengurutkannya? Dilihat dari satu digit angka di depan. Ada 0, 1, 0, 0, 1. Nah, ini tinggal mintanya urutkan dari mana? Nah, ini diurutkan dari yang terbesar. Berarti kita cari dulu yang terbesar. Berarti depannya 1, 1,5, dan 175. Nah, ini 175 adalah yang nomor 1, urutan pertama. Nah, terus kemudian 1,5 urutan kedua. Kemudian 0,8 urutan ketiga, ini urutan keempat, dan ini urutan kelima. Ya, terus diurutkan. Jadinya seperti ini, ya. Urutan kedua 0,25, terus dikembalikan lagi ke bentuk pecahan asalnya. Seperti ini. Ini sudah diurutkan. Nah, kemudian cara kedua adalah semua pecahan diubah menjadi bentuk persen. 0,4, 40%, 1,5, 150%, 25%, 80%, 175%. Nah, ini juga tinggal mengurutkan. Sama ya, ini paling besar, nomor 1. Kemudian di bawahnya ada ini nomor 2. Terus ada ini nomor 3. Terus ini 4. Dan ini 5. Nah, demikian pembahasan kita pada pagi ini tentang pecahan. Nah, silakan kalian nanti bisa kerjakan tugas yang Pak Guru berikan. Kiranya itu penjelasan tentang pecahan. Jika ada kesulitan silakan bisa tanyakan langsung melalui grup kepada Pak Guru ya. Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.